Salam sejahtera. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang Maha Kasih. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam siaran Night Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat bersama saya Pendeta Leviandi Kambuan. Dan pada saat ini saya ditugaskan untuk melayani di GPB Jemaat Penabur Surakarta. Marilah kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita membaca Alkitab kita dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah sumber kehidupan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Di tengah-tengah aktivitas kami, Tuhan telah hadir menyertai kami dengan kekuatan dan hikmat Tuhan yang memberdayakan kami semua. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pada saat ini dengan seluruh kerendahan hati, kami memohon kasih dan hikmat Tuhan dinyatakan melalui pembacaan dan perenungan firman. Oleh karena itu juga kami memohon penyertaan Roh Kudus yang memberi pengertian dan selanjutnya memampukan kami menghayati firman Tuhan dalam tindakan, kata, dan pikiran kami. Inilah doa kami, permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sahabat GPB, mari kita bersama-sama untuk membaca Alkitab kita. Pembacaan Alkitab diambil dari Efesus pasal 4 dan saya mengambil dari ayat 3 sampai dengan ayat 6 yang menyatakan sebagai berikut. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itu sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Allah, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPB yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus sesungguhnya adalah satu kesatuan, sebuah persekutuan. Allah telah menyatukan setiap orang beriman dalam satu ikatan, diikat oleh satu Tuhan yang adalah Allah dan juga satu Bapa, diikat dalam satu iman yang sama, iman yang menyatakan percaya pada keselamatan di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, diikat dalam satu pengharapan, yaitu kemuliaan hidup bersama dengan Allah, diikat dalam satu baptisan, yaitu janji keselamatan setiap orang percaya yang telah dimeteraikan melalui pelayanan baptisan. Sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus
sesungguhnya adalah satu kesatuan, satu persekutuan. Kita menamakan atau menyebut satu kesatuan atau persekutuan itu sebagai tubuh Kristus, dan kita mengenalnya dengan nama gereja. Kalau sebutannya dalam pengakuan iman rasuli adalah gereja yang am. Satu kesatuan atau persekutuan ini harus selalu dijaga, dirawat, dipelihara, semakin berkembang, semakin membawa dampak bagi orang lain. Demikianlah sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalankan hidup dan panggilan sebagai satu persekutuan. Masing-masing orang beriman yang ada di dalam persekutuan itu, yang adalah warga gereja, telah dianugerahkan kemampuan atau karunia, dan setiap orang percaya dianugerahkan kemampuan, anugerah, karunia yang seringkali disebut juga sebagai bakat, talenta, skill. Nah, Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap orang beriman itu memiliki kemampuan. Dan ketika Paulus menuliskannya di dalam pembacaan Alkitab kita, demikianlah kita diingatkan bahwa kita punya kemampuan untuk mengembangkan kehidupan persekutuan. Paulus menuliskan di dalam bacaan kita, ia naik ke tempat tinggi, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga, membawa tawanan-tawanan. Siapa tawanan itu? Setiap orang percaya yang telah dibebaskan dari kuasa dosa yang membawa pada maut kebinasaan, dan itu adalah kita semuanya. Dan ia memberikan pemberian kepada manusia. Itulah kemampuan yang dimiliki setiap orang percaya, setiap orang beriman kepada Kristus, yang kita sebut kemampuan sebagai bakat, talenta, keahlian. Ada yang dipelajari, ada yang memang merupakan bakat sejak lahir. Semuanya adalah pemberian kepada manusia, sebagaimana yang kita baca dalam nas bacaan kita hari ini. Sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kemampuan harus dijaga, dirawat, dipelihara. Demikian juga setiap kemampuan yang kita miliki juga harus turut dipakai untuk menjaga, merawat, memelihara sebuah persekutuan untuk semakin berkembang. Tidak hanya berkembang, tapi persekutuan itu juga kemudian membawa dampak kesejahteraan, membawa dampak damai sejahtera bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Jika kita tidak menjaga, merawat, memelihara persekutuan, termasuk juga dengan segala kemampuan yang kita miliki, maka persekutuan itu berada dalam ancaman perpecahan. Jika kita membiarkan setiap kesinisan, kedengkian, kebencian, membiarkan ketidaksukaan pada orang lain, apalagi kepada sesama dalam persekutuan jemaat, maka konflik dan perpecahan sungguh-sungguh menjadi ancaman yang serius. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap tersenyum, ramah kepada semua orang yang sebenarnya tidak kita sukai, bahkan sebenarnya kita benci. Itu bukanlah kemunafikan, melainkan kita sedang berproses, berupaya dengan kesungguhan untuk mengendalikan diri agar hakikat kesatuan sebagai tubuh Kristus, gereja, persekutuan tetap terawat dan terpelihara. Kita belajar untuk merendahkan hati, kita belajar untuk saling mengasihi. Marilah kita bersama-sama menggunakan semua kemampuan yang kita miliki
untuk membawa pertumbuhan dan perkembangan dalam persekutuan, untuk membawa dampak damai sejahtera dalam lingkungan di mana kita hadir di dalamnya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber hikmat yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena firman-Mu Tuhan telah mengingatkan kami untuk menjaga, untuk merawat, memelihara, mengembangkan kehidupan persekutuan jemaat yang pada gilirannya membawa dampak kesejahteraan, membawa damai sejahtera bagi orang-orang lain. Kami mohon kuasa Roh Kudus menyertai kami untuk menghayati dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan beriman kami. Ya Tuhan Allah sumber hikmat, kami memohon penyertaan Tuhan Allah bagi gereja-Mu di seluruh dunia, juga bagi gereja-gereja di Indonesia dalam melaksanakan pelayanan, kesaksian, mengembangkan persekutuan yang erat di dalam Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan Allah bagi setiap jemaat di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan di dunia, menghadirkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan-Mu. Ya Tuhan, Allah sumber hikmat, kami memohon Tuhan menyertai semua bangsa dan negara di dunia, menyertai negara kesatuan Republik Indonesia, memberkati semua pemerintah di dunia, demikian juga memberkati pemerintah di negara kami Tuhan, memberkati setiap segenap anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berdoa untuk masyarakat di mana kami hadir menjadi bagian di dalamnya, agar merasakan berkat Tuhan yang penuh kasih karunia yang membawa kesejahteraan. Demikian juga doa kami untuk setiap orang yang mengalami pergumulan, apapun pergumulan tantangan yang dialami. Kami mohon Tuhan menyertai, memberdayakan mereka, memampukan mereka menghadapi dan menjalani pergumulan yang dihadapi itu. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat GPIB, marilah kita melanjutkan aktivitas kegiatan kita dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan dengan segenap tindakan, kata, dan pikiran kita. Dan biarlah semuanya itu menjadi pelayanan, kesaksian bagi kemuliaan Allah yang menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara sesudah menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.